seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darah kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Penggelapan dana adalah tindakan pengambilan atau menggunakan dana yang dipercayakan kepada seorang atau lembaga tanpa izin persetujuan dari pemilik dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, di sini penggelapan dana dibagi menjadi beberapa macam, yaitu penggelapan dana kas, penggelapan dana rekening, dan penggelapan dana proyek, dan penggelapan dana bos. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 372, penggelapan dana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori 4, yaitu 10 juta. Pasal 374, penggelapan dana yang dilakukan oleh orang yang dipercaya untuk mengelola harta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori 5, yaitu 50 juta. Pencegahan penggelapan dana dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menerapkan sistem pengendalian internal. Yang kedua, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, menerapkan sistem pengamanan. Yang keempat, melakukan seleksi dan pengawasan terhadap pegawai. Mengambil harus memiliki sifat sebagai berikut: 1. Kepemimpinan, 2. Ketambahan, 3. Kejujuran, 4. Kemanusiaan, 5. Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Menteri Pendidikan Republik Indonesia, saya akan menurunkan dana bos sebesar 50 juta di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Indonesia. Atas turunnya dana ini, saya harap sekolah akan menggunakan dana dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Ya, sekarang masuk. Maaf, di sini saya mau mengasih info bahwa dana bos sudah cair ke rekening sekolah kita. Berapa? Sebanyak 50 juta. Jadi uang itu mau dibuat apa ya? Dan kondisi sekolah kita sekarang membutuhkan lapangan sepak bola. Kelas 10 itu atapnya udah bocor ketika hujan masuk airnya. Dan buku di perpustakaan diisi lagi. Gimana itu? Aku sekarang masih butuh. Kenapa kita yang turun ke sekolahan 3% aja? Jadi aku 20 juta, kamu 10 juta. Oh, sekolah hanya dapat 20 juta gitu ya? Ini secara privasi saya. Kalau boleh tahu buat apa ya Pak? Saya tua-tua lagi ada masalah izin, mau bekerja. Gimana ya Pak? Itu kan nggak boleh sebenarnya pakai uang dalam bos. Dan itu buat kebutuhan sekolah. Ya, mau apa tidak? Kamu dapat 10 juta dari mana? Gimana ya?
Iya wis. Nanti kita jaga rahasia ya. Nanti yang jatuh di sekolah cuma 20 juta ya. Tapi jangan bilang kalau dana cukup privasi kita. Iya, siap. Yaudah, cukup itu saja. Nanti langsung saya sampaikan ke pihak pembangunan. Iya, masuk. Saya dari bagian pembangunan ingin meminta dana sebesar 20 juta untuk pembangunan lapangan sepak. Oh iya, kemarin dana sekolah itu sudah turun ya, 20 juta. Kamu meminta 15 juta, 20 juta. Nah, kalau semua diambil kamu, maka sekolah tidak punya simpanan lagi uang dana bos. Maka saya akan mengasih dana kamu 15 juta untuk pembangunan sepak bola. Dicukupkan ya, 15 juta. Tolong diperbaiki sebaik-baiknya. Ya, Bu, saya dulu. Ya. Udah, Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Bu, permisi. Waalaikumsalam, masuk. Bu, ya. Saya sebagai pustakawan meminta dana sebesar 10 juta untuk mengisi buku-buku di perpustakaan. Oh iya Bu, kemarin dana bos sudah masuk 20 juta di sekolah kita. Tadi ada Pak Pembangunan meminta dana sebesar 20 juta. Dana bosnya masuk 20 juta. Jika 20 juta tak kasih di Pak Pembangunan, maka kita tidak punya tabungan. Jadi Pak Pembangunan saya kasih 15 juta. Tadi Ibu minta berapa? Nah, kalau 10 juta nggak ada Bu, adanya cuma 5 juta. Gimana kalau 5 juta uangnya? Ya, tolong diisikan buku-buku yang bermanfaat ya Bu.